Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Kandaku Film. Kalian ada nggak yang pernah nonton film yang satu ini? Yap, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film dari India yang berjudul Ramaiya Vastapaya, atau ya gimana sih cara bacanya? Yang pernah nonton film ini pasti setuju kalau ini adalah salah satu film cinta-cinta terbaik dari negeri Perindapan. Bercerita tentang seorang anak miliarder yang dipaksa menjadi seorang petani untuk membuktikan cintanya kepada seorang gadis desa. Ceritanya mungkin terdengar seperti cerita cinta pada umumnya, namun sang sutradara berhasil membungkus film ini dengan sangat baik. Penasaran seperti apa cerita filmnya? Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang berada di dalam penjara. Dia adalah Raghuvir. Terlihat Raghuvir sedang memandangi sebuah foto sewaktu dia kecil bersama adiknya yang bernama Sona. Dia mengatakan kalau dia sangat merindukan adiknya. Dan diketahui kalau Raghuvir sudah berada dalam penjara itu selama 7 tahun dan sudah akan dibebaskan besok hari. Polisi di sana bertanya kenapa Raghuvir bisa masuk penjara, padahal dia adalah orang baik. Raghuvir kemudian mulai menceritakan kisah hidupnya. Saat Raghuvir masih kecil, dia dibawa oleh ibunya ke sebuah kuil. Kepercayaan orang di sana, apabila mereka mendapati kelapa busuk, maka itu pertanda buruk. Dan benar saja, ternyata ayahnya sudah menikah dengan wanita lain dan menghina serta mengusir mereka dari rumahnya. Karena kejadian itu, jiwa dan mental ibu Raghuvir jadi hancur, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Di pemakaman, tiba-tiba saja datang seorang pria yang mengatakan kalau ibu Raghuvir ini mempunyai utang kepadanya. Jika tidak dilunasi, tanah yang menjadi pemakaman ibunya akan menjadi miliknya. Raghuvir pun memohon agar makam ibunya tidak dipindahkan dan dia berjanji akan membayar semua utang ibunya dengan cara bertani dan bekerja. Dan bapak stasiun kereta yang prihatin dengan Raghuvir mengatakan kalau dia akan jadi jaminannya apabila Raghuvir tidak bisa melunasi utang-utangnya. Akhirnya mereka pun diberikan kesempatan. Setelah itu, Raghuvir mulai bekerja sambil menjaga dan merawat Sona yang masih bayi. Walau masih kecil, Raghuvir terus bekerja keras dan perlahan membayar utang-utangnya. Waktu berjalan begitu cepat. Sekarang Sona bukan lagi bayi, dia tumbuh cukup besar untuk bersekolah. Sona yang diantar Raghuvir ke sekolah terlihat sudah mempunyai teman yang bernama Ria. Hingga suatu malam, Sona dan Raghuvir mendapati kuda kesayangannya meninggal yang membuat Sona sangat sedih. Lihat adiknya sedih, Raghuvir kemudian membelikan Sona sebuah mainan kuda yang terbuat dari tanah liat. Dan film Ramaiya Vastapaya pun dimulai. Beberapa tahun kemudian, pria ini adalah Raghuvir yang sudah tumbuh dewasa. Raghuvir mengunjungi sebuah kuil untuk memecahkan kelapa. Namun untungnya isi kelapanya sangat bagus, bahkan kalau begini, kalau di kampung Mimin namanya palong. Artinya kalau hari ini mereka mendapatkan pertanda baik. Setelah dari sana, Raghuvir segera pulang ke rumah untuk mengantar Sona ke stasiun kereta. Karena hari ini Sona lagi ada ujian. Sona! Hey Sona! Namun saat di stasiun kereta, Raghuvir mendengar beberapa buaya darat yang akan menggoda Sona. Di dalam kereta, Sona merasa sangat risih karena digoda oleh buaya-buaya darat. Namun tiba-tiba Sona merasa tenang saat melihat kalau kakaknya berada dalam kereta bersamanya. Sona kemudian bergeser dan membiarkan kakaknya itu menghabisi para buaya itu. क्या बोला? गलत। लेकिन लड़कियों को छेड़ना गलत। ये देख रहा है? अंदर घुसेड़ दूंगा। Saat malam, Sona dan Raghuvir sedang melihat bintang-bintang. Gauri kemudian mengatakan kalau Sona menikah, salah satu bintang di sana akan hilang. Tidak lama kemudian, datang seorang pendeta yang mengatakan kalau dia sudah menemukan jodoh yang tepat untuk Sona. Katanya orang itu bekerja di sebuah perusahaan besar di Amerika. Namun, Raghuvir mengatakan kalau dia tidak butuh seorang pangeran untuk adiknya. Dia hanya ingin seorang pria yang bisa tinggal di sini dan merawat adiknya. Dan scene pun berpindah.
Pria ini adalah Ram. Ram adalah anak tunggal dari seorang milioner yang tinggal di Australia. Hidup Ram sangat bebas. Ayah dan ibunya membiarkan Ram untuk hidup berpoya-poya. Ayah Ram adalah seorang yang ramah tamah dan baik hati. Terlihat Ram dan ayahnya sudah seperti teman, sedangkan ibu Ram terlihat sangat tegas. Ibu Ram marah kepada ayah Ram karena ayah Ram ini menyumbangkan uang $10.000 ke panti asuhan. Ia mengatakan kalau ayah Ram tidak boleh membuang-buang uang pada sesuatu yang tidak berguna. Kemudian mereka mendapat telepon dari kakak ibunya Ram yang mengabarkan kalau keponakan mereka yaitu Ria akan segera tunangan. Ria juga berkata kalau mereka harus mengajak Ram ke sana. Namun ibu Ram melarang ayahnya Ram untuk ikut karena dia harus menghadiri acara di Amerika. India! Scene berpindah ke desa. Terlihat Ria datang untuk memberi kabar kepada Raghuveer dan Sona kalau dia akan menikah. Raghuveer terlihat sangat senang mendengar hal itu dan mengatakan kalau dia akan ke sana 2 hari sebelum hari pernikahan. Namun Ria menjawab kalau sebenarnya dia datang untuk membawa Sona karena dia butuh Sona sekarang juga. Karena Ria memohon kepada Raghuveer, akhirnya dia mengizinkan adik kesayangannya itu pergi. जाएगी सोना? प्लीज 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 तुम ना कहोगे तो मुझे क्या पता, भैया से पूछ। जा क्या? Cerita berpindah ke Ram yang sudah tiba di India. Mereka dijemput oleh Bijli, salah satu orang yang bekerja di rumah Ria. Saat di rumah Ria, Ram disambut hangat oleh keluarganya. Setelah itu, Ram tidak sengaja melihat Sona dan mengira kalau itu adalah Ria. Dengan usilnya, Ram langsung memeluk Sona. मैं रिया की दोस्त हूँ। Tidak lama kemudian, Ria muncul. Ria mengatakan kalau Sona tidak suka diperlakukan seperti itu. Sona yang jengkel mengatai Ram dengan sebutan monyet. Ram ternyata mendengar perkataan Sona dan mengatakan kalau namanya Ram, bukan monyet. Saat di dapur, Sona curhat ke Bude kalau ada monyet Australia yang mengganggunya. Lucunya, Sona menyalahkan orang tua Ram karena telah mendidik Ram jadi seperti itu. Namun Bude mengatakan kalau bibi yang di sebelahnya itu adalah ibu dari monyet Australia itu. Kemudian datanglah teman bisnis dari bapaknya Ria yang bernama Prakash. Dia mempunyai putri yang bernama Dolly yang rencananya akan dinikahkan dengan Ram. Dolly kemudian mencoba untuk berkenalan dengan Ram. Setelah itu, Ram yang baru saja mandi secara tidak sengaja masuk ke kamar Sona. Saat mau keluar, Ram ditegur oleh Sona agar tidak menyentuh mainan kudanya. Karena larangan adalah perintah, dia kemudian mengambil mainan kuda itu. Setelah main kejar-kejaran, Sona kemudian memohon kepada Ram karena mainan itu adalah pemberian kakaknya. Saat siang hari, Prakash menyuruh Dolly, putrinya, untuk mendekati Ram. Sementara Ram yang tidak sengaja melihat Sona joget TikTok kembali mengganggu Sona. Tiba-tiba Dolly datang dan mengajak Ram untuk kumpul bersama teman-temannya. Di sana juga ada Ria. Ria kemudian mengajak Sona bergabung. Dolly mengatakan kalau Ram adalah putra tunggal dari seorang miliarder. Ram mempunyai pesawat pribadi, kapal pribadi, dan beberapa perusahaan besar. Dolly juga memamerkan kekayaan keluarganya. Menurut Dolly, mereka semua di sini adalah orang kaya. Dia pun bertanya bagaimana dengan Sona. Sona pun menjawab dengan bangga kalau dia juga orang kaya. Sona mengatakan kalau dia punya rumah kecil di desa, 10 hektar lahan, 20 ekor banteng, 25 sapi, 40 ayam, dan 100 ekor kambing. Dan dia juga punya seorang kakak yang sangat menyayanginya. Dan kakaknya adalah harta yang paling tak ternilai yang dia miliki. Mendengar itu, Ram terlihat sangat kagum dengan Sona. Scene berpindah ke Raghuveer yang sedang berbincang dengan kepala desa di sana. Pak Desa menyarankan kepada Raghuveer untuk menikahkan Sona dengan anaknya yang bernama Akash. Raghuveer hanya menjawab kalau dia akan menanyakannya kepada Sona. Kembali ke Ram yang kembali menemui Sona. Ram mengatakan kalau dia punya teman yang juga memiliki 10 ekor ayam, 4 sapi, dan 5 ekor kuda. Ram mengatakan kalau Sona bakal cocok dengan temannya. Namun Sona malah mengerjai Ram. टाइम क्या है? Saat malam hari di acara pesta, terlihat Ram diajak Dolly untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun, Ram malah terpesona setelah melihat Sona. Ram mengikuti Sona terus-menerus hingga membuat Sona jengkel. Ram kemudian menyuruh Sona untuk ke samping karena resleting bajunya terbuka.
तुम्हारी जिप खुली है तेरी फ्रेंड तुझे बुला रही है Sona kemudian mengganti pakaiannya dan berterima kasih kepada Ram. Sona mengatakan kalau Ram ternyata adalah monyet yang baik. Mendengar Sona mengatakan itu membuat Ram menjadi girang. something Nothing. yes Tidak lama setelah itu terlihat seorang pria mencurigakan yang mendatangi Ria. Terlihat pria itu mengatakan sesuatu kepada Ria yang membuat Ria tidak tenang. Sona ternyata menyadari itu dan mendatangi Ria. Sona juga meminta bantuan kepada Ram. Ria pun bercerita kalau pria tadi adalah teman sewaktu dia masih kuliah. Dulu pria itu membuat Ria mabok dan menciumnya. Ternyata kejadian itu direkam oleh pria itu dan sekarang pria itu datang untuk memeras Ria. Pria itu meminta uang dan semua perhiasan Ria, kalau tidak video tersebut akan disebar. Ram kemudian punya ide. Malam harinya Sona dan Ram pergi ke rumah pria itu untuk mencari rekamannya. Namun saat Ram berhasil menemukan rekaman itu, mereka malah dikejar seekor anjing yang membuat mereka berdua terjebak di kamar mandi. Sona meledek Ram untuk bernyanyi karena suara Ram bisa mengusir anjing itu dari sana. Who let the dogs out? Ram punya ide dan dia berhasil mengunci anjing itu. Saat mereka mau keluar, tiba-tiba pria itu datang dan menodongkan sebuah senjata. Namun Ram langsung menghajarnya. Dan mereka berhasil kabur dari sana dan memberikan rekaman itu pada Ria. Ria terlihat sangat senang. Saat Ria sudah pergi, Sona memanggil Ram dan mengajak Ram untuk berteman. Namun Ram tidak mau berteman dengan Sona. Dia ingin lebih dari teman. ओके Keesokan harinya saat bermain bola boy-boy, terlihat kedekatan antara Sona dan Ram. Hal ini membuat Dolly kesal dengan Sona dan melemparinya dengan bola. Namun untungnya lemparan Dolly meleset dan bola itu masuk ke kamar Sona. Saat Dolly pergi mengambil bolanya, Dolly melihat mainan kuda yang ada tulisan "Please don't touch" yang artinya jangan disentuh. Karena Dolly kesal dengan Sona, Dolly kemudian mengambil mainan kuda itu dan melemparkannya ke lantai hingga hancur. Dolly kemudian memberitahu Sona kalau ada mainan kuda yang rusak karena terkena lemparan bola. Sona sangat sedih dan menangis melihat kuda pemberian kakaknya hancur. Sona mengatakan kepada Ria kalau dia lebih menyukai mainan kuda itu lebih dari hidupnya. Dan dia tidak pernah berpikir akan kehilangan benda itu. Ternyata Ram juga mendengar perkataan Sona. Saat malam hari, Sona yang masih galau dihampiri oleh Ram. Ram mencoba menghibur Sona dengan menghitung bintang-bintang. Namun Sona malah pergi. Ram kemudian memanggil Sona dan memperlihatkan sesuatu. Ternyata Ram sudah memperbaiki mainan Sona yang rusak. Tentunya hal ini membuat Sona merasa senang. Sona bertanya kenapa Ram melakukan itu. Ram menjawab karena dia ingin melihat senyuman itu di wajah Sona. Sona berkata, apakah memang hanya itu? Apakah tidak ada sesuatu? what Dan mulai dari sini mereka sudah menjalin hubungan yang tentunya lebih dari sekedar teman. Mereka pun menjalani hari-hari mereka dengan sangat mesra. Ria pun menyadari kedekatan Sona dan Ram yang tentunya membuat Ria sangat senang melihat kedekatan antara teman terbaiknya dan sepupunya. Hingga suatu hari Ram terlihat menggoda Sona dan meminta untuk mencium Sona. Sona yang sama sekali belum pernah ciuman, tanpa sengaja menampar Ram yang membuat Ram kesal dan marah. Ram kemudian menelpon ke papanya dan bertanya apakah papanya pernah memukul Ram. Ram bertanya ke mamanya apakah mamanya juga pernah memukulnya. Mereka semua menjawab tidak ada yang pernah memukul Ram. Sona merasa sangat bersalah dan mencoba menghampiri Ram untuk meminta maaf. Namun Ram tidak mau berbicara kepada Sona dan malah membentak Sona. Sona terkejut dan menangis. Namun Sona langsung memeluk Ram dan meminta maaf. Ram akhirnya luluh dan kembali memeluk Sona. Namun lucunya Ria tiba-tiba datang dan bergabung dalam pelukan mereka yang membuat Sona dan Ram jadi salah tingkah. Scene berpindah ke Raghuveer yang sudah mau berangkat ke rumah Ria. Sementara Prakash dibawa oleh ayahnya Ria untuk membicarakan lamaran Dolly kepada mamanya Ram. Dan lamaran mereka diterima. Kembali ke Ram dan Sona yang lagi berpesta. Tiba-tiba Bijli mengatakan kalau hari ini adalah hari terakhir mereka bersenang-senang. Menyadari hal itu, Ram langsung mengajak Sona untuk bertemu. Ram mengatakan kepada Sona kalau besok dia sudah akan kembali ke Australia. Ram berjanji kepada Sona kalau dia akan berbicara kepada ayahnya tentang hubungan mereka. Namun naasnya kejadian ini dilihat langsung oleh Dolly yang membuat Dolly jadi marah dan melaporkan kejadian ini kepada mamanya Ram.
Mama Ram kemudian sengaja menyuruh Ram untuk pergi membeli sebuah perhiasan untuk Ria. Setelah Ram pergi, Mama Ram kemudian mendatangi Sona. Dia kemudian menghujani Sona dengan pertanyaan. Sementara Bude yang mengetahui kalau akan terjadi sebuah keributan menyuruh semua orang untuk keluar. Mama Ram bertanya apa yang dikerjakan oleh kakaknya. Sona dengan tersenyum bangga menjawab kalau kakaknya seorang petani. Mendengar hal itu, Mama Ram melontarkan hinaan kepada Sona dan semua orang mulai berdatangan untuk memojokkan Sona. Hinaan demi hinaan dilontarkan oleh mereka. Ria yang mengetahui hal ini kemudian datang membantu Sona. Ria mengatakan kalau Ram juga menyukainya. Bahkan Ram yang mulai merayu Sona. Namun Prakas berkata kalau itu semua sudah direncanakan oleh Sona. Mama Ram juga berkata kalau memang Sona masih punya malu dan harga diri maka dia harus pergi dari sana. Sona hanya bisa menangis dan pergi dari sana. Namun di saat Sona berlari keluar, tiba-tiba saja Raghuveer muncul. Raghuveer yang tidak tahu apa-apa mengira kalau Sona menangis karena Sona sudah tidak sabar bertemu dirinya. Raghuveer dengan ramah menyapa dan memberikan hadiah kepada mereka. Namun Prakas malah membuang hadiah dari Raghuveer. Prakas kemudian mulai menjelaskan kepada Raghuveer. Namun karena Prakas terus menghina Sona, dia hampir saja kena tumbuk oleh Raghuveer. Mama Ram kembali menghina mereka berdua dengan mengatakan kalau mereka hanya petani miskin yang bekerja di ladang. Jangankan jadi menantu, jadi pembantu saja mereka tidak cocok. Ria hanya bisa meminta maaf kepada Raghuveer. Raghuveer berkata, ini adalah pernikahan Ria yang sudah dia anggap adiknya sendiri. Maka dari itu, dia akan pergi dengan diam. Jika bukan karena itu, dia bisa saja menghancurkan mereka semua. चल सोना वरना चल. Sementara itu, Ram baru datang di saat Sona sudah pergi. Sin berpindah ke Ria yang sudah akan berangkat. Sebelum berangkat, dia pergi menemui Ram dan mengatakan kalau Sona tidak meninggalkannya karena Sona meninggalkan hatinya di kamarnya. Ram segera berlari menuju kamar Sona dan menemukan mainan kuda yang ditinggalkan oleh Sona. Ibu Ram datang dan memberitahu kalau mereka akan segera pulang ke Australia. Saat di bandara, Dolly mengatakan kepada Ram kalau Sona hanya awan lewat dan tidak pantas untuknya. Ram menjawab kalau Dolly lah yang tidak pantas dan hanya awan lewat di kehidupannya. Hal itu membuat Dolly sangat marah, namun Prakas mengatakan kalau semua akan berjalan sesuai rencana karena Mama Ram sudah berjanji untuk menikahkan Dolly sama Ram. Saat sampai di Australia, Mama Ram gelisah karena ternyata Ram tidak ikut ke Australia. Mereka berpisah saat di Singapura. Ayah Ram bertanya kenapa Ram melakukan itu. Ibunya kemudian berkata itu semua karena cinta. Sin berpindah ke Sona yang masih merasa sedih karena melihat kakaknya dipermalukan karena dirinya. Gauri menyuruh agar Sona harus melupakan semuanya, namun Sona berkata kalau dia tidak bisa melupakan Ram. Tidak lama setelah itu, Ram berhasil sampai ke Sona yang lagi melakukan sebuah ritual. Sona sangat kaget melihat kedatangan Ram di desanya. Dengan santainya, Ram langsung bergabung ke acara ritual itu. Ram kemudian memperkenalkan dirinya kepada Raghuveer kalau dia adalah Ram, orang yang sama yang mencintai adiknya. Terlihat semua orang merasa tegang akan keadaan itu. सुना I'm Ram. Ram mencoba menjelaskan semuanya pada Raghuveer. Ram kemudian diajak masuk ke dalam rumah oleh Raghuveer dan tidak lama kemudian Pak Kepala Stasiun Kereta berkata pada Raghuveer kalau Raghuveer ini tidak memikirkan perasaan Sona. Raghuveer mengatakan kalau dia tidak mau Sona dipermalukan dan disakiti seperti ibunya dahulu. Menurut Raghuveer, orang kaya tidak pernah menghargai sebuah hubungan. Di sela pembicaraan, Ram tiba-tiba kembali datang ke sana dan mengatakan kalau dia datang untuk Sona. Hal ini membuat Raghuveer marah besar dan hampir membunuh Ram. Namun Ram berlutut dan memohon agar Raghuveer tidak memisahkan dirinya dengan Sona. Namun Raghuveer tidak memperdulikannya. Pak Kepala Stasiun kemudian mengingatkan Raghuveer kalau dulu Raghuveer juga pernah berlutut dan memohon kepada penagih utang ibunya. Pak Stasiun Kereta juga berkata kepada Raghuveer kalau Raghuveer harus berlaku adil dan memberi Ram kesempatan. Ram kemudian mengatakan kalau dia akan melakukan apa saja demi membuktikan cintanya. Raghuveer pun memberi Ram kesempatan dan membuat sebuah taruhan. Ram harus jadi petani. Dia akan meminjamkan 1 hektar lahannya dan memanen biji lebih banyak dari yang Raghuveer panen, serta mengurusi sapi dan hewan ternak lainnya.
Itulah satu-satunya cara agar Ram bisa menikahi Sona, yaitu menjadikan Ram petani di sebuah ladang, petani yang dipermalukan ibunya waktu itu. Dan tanpa pikir panjang, Ram langsung menyetujui tantangan itu. Pas stasiun kereta mencoba menghentikan Ram karena bertani tidak semudah mengoperasikan sebuah komputer. Namun Ram tetap akan bekerja keras dan membuktikan sebesar apa cintanya kepada Sona. Raghuveer berkata kepada Ram kalau Ram kalah dia harus meninggalkan desa ini dan melupakan Sona. Ram pun dibawa Afzal ke kandang sapi yang menjadi tempat tidurnya selama dia di sana. Hi, mate. Keesokan paginya, Afzal membangunkan Ram untuk mulai bekerja. Ram yang masih setengah sadar meminta cappuccino kepada Afzal dan itu dia cappuccino tai sapi. Ram kemudian memulai dengan membersihkan kandang sapi dengan susah payah. Afzal juga sangat suka mengerjai Ram dan menertawakannya. Hari-hari dilalui dengan sangat berat oleh Ram. Saat malam hari, Afzal membawakan Ram makanan untuk makan malam. Namun makanan itu sangatlah pedas dan tidak ada air minum di sana. Tiba-tiba Sona datang dan membuat Ram diam dan menjadikannya kuat lalu menghabiskan makanannya. Setelah menghabiskan makanan itu, Ram jadi frustasi saking pedasnya makanan itu. Untungnya Sona kembali datang dan mencium bibir Ram yang membuat Ram seakan mendapatkan kekuatan dari rembulan. Keesokan harinya, Ram terlihat sangat semangat melakukan pekerjaannya. Setelah mendapatkan kekuatan cinta maha dahsyat, Ram pun sudah terbiasa dengan kotoran sapi dan bekerja dengan cerdas. Bahkan kali ini, Afzal sudah tidak bisa mengerjai, apalagi menertawakannya. Di sisi lain, Pak Desa dan anaknya terlihat membicarakan Raghuveer karena Raghuveer sebelumnya akan membicarakan pernikahan anaknya dengan Sona setelah Sona pulang. Tapi sekarang Raghuveer malah memberi kesempatan pada Ram. Kembali ke Ram yang terlihat sudah sedikit terbiasa makan makanan pedas itu. Ternyata Sona juga berada di dekatnya dan makan apa yang Ram makan. Beberapa hari kemudian, ayah Ram tiba-tiba datang ke sana bersama ayahnya Ria dan Prakash. Di sana ayahnya Ram langsung memperkenalkan diri sambil marah kepada Sona. Kemudian Raghuveer muncul. Ayah Ram juga marah-marah kepada Raghuveer yang telah menjadikan anaknya seorang petani. Seumur hidup dia tidak pernah menyuruh Ram untuk melakukan pekerjaan berat. Prakash yang juga ikut menghina Raghuveer malah diancam oleh Raghuveer. Raghuveer berkata, waktu itu dia tidak bicara karena saat itu dia tidak berada di rumahnya, tapi sekarang ini adalah rumahnya. Jika Prakash berteriak lagi, dia akan membunuhnya. Namun Ram muncul dan mengajak ayahnya untuk berbicara. Ayahnya mengatakan kenapa Ram merusak masa depannya hanya karena seorang wanita dan mengajak Ram kembali ke Australia. Namun Ram tidak mau. Ayahnya kemudian hanya bisa melihat Ram yang lagi bekerja. Dia kemudian kembali bertanya, bagaimana kalau Ram kalah? Ram menjawab kalau dia tidak akan kalah karena dia punya dukungan dari cintanya. Ayah Ram berkata kalau Ram sudah gila karena cinta. Sambil makan, Ram mengatakan kalau kekayaan paling besar adalah cinta. Ayahnya berkata kalau semua itu hanyalah omong kosong karena dia juga bisa melakukan ini semua tanpa cinta. Ram kemudian memberikan makanannya ke ayahnya. Ayahnya pun memakan makanan itu. Ayahnya bertanya kepada Ram bagaimana dia bisa memakan semua itu. Itu bisa membunuh siapapun. Ram tidak seharusnya memakan makanan itu. Apakah Ram bisa bertahan dari apapun demi cintanya? Apakah cinta sungguh memberikan kekuatan pada Ram? Ram hanya menjawab kalau bukan karena cinta, ayahnya tidak mungkin datang ke tempat ini dan Ram tidak akan melakukan semua ini. Tiba-tiba kepala stasiun datang menghampiri ayah Ram. Dia mengatakan dia tahu dia tersiksa melihat Ram seperti itu. Namun Sona juga sama. Jika Ram tidur di lantai maka Sona juga melakukannya. Dia juga berkata kalau setiap hari Sona ke kuil untuk berdoa demi kemenangan Ram. Scene berpindah ke kuil. Terlihat di sana ada Sona yang lagi berdoa. Namun tiba-tiba ayah Ram datang menghampiri Sona dan berterima kasih kepada Sona karena telah menjadikan Ram jadi orang yang lebih dewasa. Cinta Sona sudah menunjukkan arti kehidupan baginya dan juga anaknya. Ayah Ram kemudian pulang dan berkata kalau dia bisa membuat istrinya mengerti. Prakash dan ayahnya Ria mencoba menghentikannya, namun itu semua percuma. Kembali ke Ram memulai pertanian. Ram bekerja sangat keras sampai tangannya terluka. Afzal kemudian menghalangi aliran air, namun karena kekuatan doa Sona, hujan tiba-tiba turun dan menyirami ladang Ram. Hingga suatu saat, tanaman mulai tumbuh di ladangnya. Ram juga mulai mempelajari cara bercocok tanam dan mendalami semua ilmu pertanian. Hingga dia berhasil membuat ladangnya ditumbuhi banyak padi.
Tak hanya itu, kambing-kambing yang diternak Ram juga telah melahirkan. Ram terlihat sudah sangat menikmati pekerjaannya sebagai seorang petani. Melihat kemajuan Ram dalam bertani, ia membuat Prakas jadi panik. Dia mulai menyusun rencana agar Ram kalah dalam pertaruhan. Saat malam hari, Ragupir melihat ada seseorang yang lagi menggali di ladangnya. Ternyata orang itu adalah Ram. Ram mengatakan kalau dia sedang membuat kanal karena hujan akan turun. Ragupir berkata kepada Ram kalau ini takkan hujan. Belum selesai ngomong, hujan tiba-tiba turun. Ragupir segera memanggil Afsal untuk menggali kanal di ladangnya. Namun Ram mengatakan kalau dia sudah membuat kanal untuk Ragupir. Keesokan harinya, ada sebuah kabar baik kalau Sona mendapatkan peringkat 1 dalam ujian. Pak Kepala Stasiun memberkatinya. Ragupir kemudian menanyakan kalau Sona mau hadiah apa. Sona mengatakan kalau dia ingin mengadakan pesta dan mengundang semua warga desa termasuk Ram. Saat di acara itu, Ram terlihat sangat menikmati makanan di sana karena sudah lama dia tidak makan makanan yang enak. Saat pembagian bonus, Ragupir tiba-tiba saja memeluk Ram dan mengakui cinta Ram kepada Sona. Namun itu ternyata hanya hayalan Ram semata. Scene berpindah ke Prakas yang lagi menyewa orang merusak lahan milik Ram. Namun saat mereka ingin menjalankan misinya, dia melihat orang yang datang dengan tujuan yang sama. Orang itu adalah Takas, anak dari kepala desa. Mereka pun bersembunyi. Saat Takas ingin membakar tanaman, tiba-tiba angin bertiup kencang dan seekor kambing datang menyeruduk Takas hingga terjatuh dan membakar sarungnya. Orang suruhan Prakas ikut terbakar bersama dengan kandang sapi yang membuat Ram terbangun. Tak lama kemudian, Ragupir dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan semua hewan ternak serta memadamkan kobaran api. Api sudah sangat besar, namun untungnya semua hewan sudah dikeluarkan. Akan tetapi Ram kembali masuk ke kandang dan menerobos api itu untuk mengambil sebuah barang. Untungnya Ram berhasil keluar. Hal ini membuat Ragupir marah kepada Ram karena itu bisa membahayakan nyawanya. Ragupir kemudian melempar barang yang diambil Ram, namun ternyata isi dari kotak itu adalah mainan kuda pemberiannya kepada Sona. Ragupir hanya bisa diam membisu. Dan keesokan harinya, Ram mulai memanen padi hasil dari kerja kerasnya. Sementara Prakas marah kepada orang suruhannya karena telah gagal menjalankan misi. Namun orang itu mengatakan kalau dia punya ide baru lagi. Kembali ke Ram dan Sona yang mengkhawatirkan kalau Ram sampai kalah. Ram memohon kepada Sona kalau dia mau merayu kakaknya agar dia tidak akan diusir dari desa ini kalau kalah. Dia siap menjadi petani. Sekarang dia sudah terikat dengan desa itu dan sudah tidak bisa meninggalkannya. Namun percakapan mereka ternyata didengar langsung Ragupir. Saat malam hari, hasil panen Ragupir dan Ram sudah terkumpul. Namun malam itu orang suruhan Prakas datang dan memindahkan hasil panen Ram ke hasil panen Ragupir agar Ram tidak memenangkan pertarungannya. Keesokan harinya, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua warga desa ke sana untuk menyaksikan dan berharap kalau Ram bisa mengalahkan Ragupir. Sementara itu, Ragupir malah berada di kuil. Ternyata Ragupir sedang berdoa untuk kemenangan Ram. Ternyata Ram sudah memenangkan hati Ragupir. Ragupir mengatakan kalau Ram pasti menang karena saat pagi hari Ragupir memindahkan hasil panennya ke hasil panen Ram karena melihat punya Ram lebih sedikit. Dia melakukan itu karena Ragupir terkesan dengan Ram yang rela mempertaruhkan nyawanya demi mainan kuda milik Sona. Dia sengaja memenangkan Ram dalam pertarungan. Kalau tidak, ibunya takkan memaafkan dirinya jika Ram sampai kalah. Saat hasil panen sudah selesai, Ram sangat senang karena dirinya lah pemenangnya. Sementara itu, Prakas sangat marah karena dia kembali gagal. Namun tiba-tiba kepala desa muncul dan mengatakan kalau Prakas bisa mengurus polisi, dia akan menjalankan sebuah rencana terakhir. Di saat yang sama, saat Ragupir memecahkan kelapa, isi kelapa tersebut busuk yang menandakan itu pertanda buruk. Benar saja, saat Ram berlari menuju Sona untuk merayakan kemenangannya, Sona tiba-tiba diculik oleh orang suruhan Pak Desa dan Prakas. Ram dipukuli, begitu juga dengan Afsal yang mencoba menolong. Ram mencoba mengejar mobilnya, namun dia kembali dijatuhkan. Saat Ragupir datang, dia diberitahu oleh Afsal kalau Sona diculik. Sona dibawa ke satu tempat. Di sana, Sona akan dipaksa menikah dengan anaknya Pak Desa. Namun Gauri datang dan membawa Sona kabur dari sana. Sona bersembunyi sementara Gauri akan mengalihkan perhatian mereka. Saat Gauri mulai tersudut, tiba-tiba Ram dan Ragupir datang dan menghajar mereka semua. Beberapa saat kemudian, Akas berhasil mendapatkan Sona dan kembali memaksa Sona memakai kalung pernikahan. Ragupir kemudian datang dengan amarah yang membara dan berniat membunuh Akas. Namun ternyata tebasan dari Ram lebih dulu menghantam leher Akas hingga meninggoy di tempat. Ragupir langsung mengambil parang yang dipegang oleh Ram dan akan berkorban dengan mengakui dirinya kalau dialah yang membunuhnya.
Sehingga Raghuveer lah yang dipenjara, bukan Ram. Raghuveer melakukan ini karena dia sudah percaya dan yakin dengan Ram, dan dia tidak ingin melihat adiknya sedih karena Ram dipenjara, dan juga agar Sona dan Ram juga bisa menikah. Kemudian scene berpindah ke awal film yang memperlihatkan Raghuveer yang sudah akan dibebaskan setelah 7 tahun di penjara. Polisi di sana mengatakan kalau Sona sangat beruntung mempunyai kakak seperti Raghu. Keesokan harinya Raghuveer akhirnya dibebaskan. Di luar, Sona, Ram, dan juga kepala stasiun sudah menunggunya. Ternyata Sona dan Ram masih menunda pernikahannya karena menurut mereka tidak ada hari yang lebih baik selain hari kebebasan kakak mereka. Tak lama, orang tua Ram juga datang menyambut Raghuveer termasuk ibu Ram yang sudah merestui hubungan mereka. Dan akhirnya mereka pun melangsungkan acara pernikahan. Terlihat Raghuveer sangat bahagia, apalagi setelah melihat ibu Ram juga sangat menyayangi Sona. Dan film pun berakhir dengan ending yang membahagiakan. Itulah tadi alur cerita dari film Ramayana Vastapaya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tidak ada laki-laki yang menyerah pada wanita yang diinginkannya. Laki-laki pasti akan mengusahakan jika kamu memang adalah tujuannya. Yang serius akan berjuang, yang bercanda akan hilang, yang yakin akan bergegas, dan yang main-main akan terlepas. Karena cinta itu tidak dapat dinanti, maka ambil dia dengan penuh keberanian. Kuncinya adalah jangan menyerah, kecuali kalau kalian beda agama, maka lepas dia dengan penuh keriduan. Oke lah semuanya, terima kasih sudah menonton film ini sampai habis. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.